Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Mams Rafif As. Sebelumnya saya mau memberikan suatu info di mana channel Mams Rafif ini sekarang sudah ganti nama ya guys, jadi Yanti As. Ya sebenarnya sama saja sih karena ini merupakan channel dari satu orang gitu ya. Yanti itu diambil dari nama saya sendiri, kemudian As itu diambil dari nama anak saya. Biar lebih fresh aja sih, biar ada sesuatu yang baru gitu. Saya kangen banget tau nggak, sudah sekitar sebulan ini mungkin ya, sudah jarang sekali upload video, jarang sekali bikin konten, baik itu konten matematika ataupun sharing masalah anak tuh. Ya mudah-mudahan di awal tahun ini menjadi sesuatu yang baik ya guys. Semoga saya lebih rajin lagi bikin kontennya, lebih rajin lagi upload videonya. Kali ini kita akan sharing masalah anak. Nah, apa itu? Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial kalian. Terima kasih. Kali ini saya akan sharing masalah anak, yaitu tentang tantrum pada anak. Nah, mungkin ini merupakan salah satu yang sering terjadi setiap harinya ya Mams. Anak itu sering tantrum, bahkan tidak hanya di rumah, bisa juga di luar rumah, di tempat umum, yang kadang membuat orang tua itu kadang frustasi atau bingung bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis dari tantrum, kemudian tantrum itu apa, dan juga cara untuk mengatasinya. Yang dimaksud dengan tantrum itu merupakan suatu ledakan emosi yang dilakukan oleh anak karena suatu hal. Biasanya ledakan emosi itu berupa anak menjadi keras kepala, anak marah, anak kesal, anak teriak, anak menangis, dan masih banyak lagi yang biasa dilakukan anak. Ketika anak sudah tantrum seperti ini, biasanya orang tua itu merasa frustasi, merasa bingung harus seperti apa menghadapinya. Apalagi tantrumnya itu biasanya di tempat umum ya Mas. Mungkin kita sudah bingung bagaimana nih cara mengatasinya, apalagi di tempat umum, kita takut mengganggu ketenangan orang dan sebagainya. Sebenarnya tantrum ini merupakan sesuatu yang wajar yang dialami oleh anak balita. Kenapa? Karena saat anak usia 1-5 tahun, anak itu masih terbatas untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, kemudian kemampuan kosakata dan kemampuan berbicara ataupun bahasa anak itu masih sangat terbatas sekali Mams. Jadi salah satu cara yang dilakukan anak untuk mencari perhatian kepada orang lain atau kepada orang tuanya ya dengan tantrum itu sendiri. Agar apa? Agar keinginannya itu terpenuhi gitu. Sebenarnya ini merupakan hal yang wajar, tapi kita sebagai orang tua juga perlu mengetahui gitu ya, karena sebenarnya ada batasan-batasan juga apakah ini wajar atau tidak wajar begitu. Ada dua jenis tantrum yang biasa dilakukan oleh anak. Yang pertama yaitu tantrum manipulatif atau manipulasi atau pura-pura. Tantrum ini biasa dilakukan anak ketika anak itu tidak terpenuhi keinginannya, maka dia akan melakukan tantrum manipulatif ini untuk cari perhatian orang lain agar keinginannya itu terpenuhi. Kemudian yang kedua, tantrum frustasi. Frustasi itu merupakan tantrum yang disebabkan ketika anak itu tidak bisa mengekspresikan perasaannya, tidak bisa mengungkapkan keinginannya karena keterbatasan bahasa atau keterbatasan berbicaranya. Maka si anak melakukan tantrum frustasi. Bisa saja ketika si anak itu merasa ngantuk, ketika si anak merasa lapar, kemudian ketika si anak merasa tidak nyaman, dia akan melakukan tantrum frustasi agar orang tua atau orang lain itu tahu bahwa ada ketidaknyamanan yang dia rasakan begitu. Itulah dua tantrum yang biasa dilakukan oleh anak Mams. Nah, kemudian bagaimana sih tipsnya atau cara mengatasi ketika kita menghadapi anak yang lagi tantrum? Cara mengatasinya itu tergantung dari kondisi anak Mams. Misalkan nih, anak itu tantrum ketika di tempat umum.
Nah, di situ biasanya kita sudah mulai panik, sudah mulai bingung ya Mams, karena kita takut akan mengganggu ketenangan orang atau bagaimana. Langkah pertama yang harus dilakukan itu yaitu kita harus tenang terlebih dahulu. Karena ketika kita tenang, kita bisa berpikir jernih bagaimana cara untuk mengatasi tantrum pada anak. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memeluknya Mams. Karena apa? Dengan memeluk anak itu akan memberikan sedikit ketenangan kepada dia, sehingga itu akan mengurangi tantrum pada anak tersebut. Kemudian kita bisa mengalihkan perhatian anak atau kita bawa ke tempat yang lebih tenang, kemudian jauh dari keramaian dan sebagainya, sehingga kita tahu keinginan anak itu apa. Selain itu, kita juga harus memenuhi kebutuhan anak Mams, misalkan kebutuhan tidurnya, kebutuhan makannya. Kita harus tahu Mams untuk mengurangi terjadinya tantrum frustasi pada anak. Yang terakhir itu kita bisa membuat aturan dasar pada anak. Apa maksudnya? Misalkan nih kita mau membawa anak ke suatu tempat, bisa ke tempat permainan anak atau bisa ke mall dan sebagainya. Jadi sebelum kita ke tempat tersebut, kita membuat perjanjian dengan anak. Misalkan ketika ke tempat itu, misalkan anak tidak boleh ini, tidak boleh membeli ini, tidak boleh membeli itu, kemudian yang boleh dibeli itu hanya ini dan hanya itu dan sebagainya. Aturan-aturan itu bisa dibuat agar bisa mengurangi tantrum manipulatif pada anak. Mungkin itu saja sharing kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share ke semua media sosial kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.